Sekarang kita masuk ke cost factor dan juga cost optimization. Cost factor itu adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi harga service di Azure, dan juga akan dilanjutkan dengan cost optimization, yaitu bagaimana caranya agar penggunaan penggunaan service tersebut tidak men-charge terlalu mahal dan menjadi optimal penggunaannya sesuai dengan apa saja dengan bobot yang kita gunakan, seperti itu. Yang pertama dari cost factor, faktor-faktor apa aja yang bisa mempengaruhi biaya di Azure. Yang pertama itu ada tipe resource. Tipe resource itu artinya di Azure ada banyak resource. Setiap resource itu harganya beda-beda. Contohnya virtual machine dengan Azure Storage tentu harganya akan berbeda. Itu dengan fitur-fitur yang infrastructure as a service, dengan fitur-fitur yang service-service dari platform as a service, itu juga pasti harganya berbeda. Misalkan ada lagi virtual private network, VPN, itu juga harganya pasti berbeda dengan virtual network, dan seterusnya. Setiap service itu memiliki harga yang berbeda. Lalu yang kedua ada usage meter. Di setiap service itu memiliki usage meternya sendiri. Kalau service-service yang sifatnya networking itu biasanya menggunakan traffic inbound egress yang pasti digunakan sebagai meter penggunaan. Atau misalkan ada storage account, maka data yang disimpan dan juga data yang ditransfer berapa banyak itu akan di-charge. Data egress ya, data yang keluar dari storage account itu akan dihitung berapa penggunaannya, dan juga data yang disimpan kalau itu untuk storage account. Lalu setiap service beda-beda sebenarnya usage meternya. Misalkan Azure Function. Azure Function itu adalah platform as a service yang digunakan untuk menghitung biayanya adalah komponen seberapa sering service tersebut di-hit, dan juga seberapa lama processing dari compute service-nya. Itu yang digunakan untuk perhitungan. Lalu yang ketiga ada resource usage. Nah ini sebenarnya mirip sama usage meter. Kalau resource usage itu usage dari resource ini digunakan atau tidak. Ada resource yang kita tidak gunakan. Misalkan kayak tadi Azure Function, kalau tidak digunakan dia tidak di-charge. Ketika digunakan dia di-charge. Ada resource yang dia nggak digunain juga tetap di-charge. Misalkan VPN, itu kita tidak menggunakan juga tetap di-charge untuk biaya bulanan. Atau virtual machine juga sama. Kita tidak menggunakan, kita tetap di-charge. Seperti itu. Pertama service-service seperti storage account, itu kalau kita tidak menggunakan, kita nggak kena charge. Kalau misalkan kayak Azure Function juga kalau nggak digunain, kita nggak kena charge. Ada service-service yang sifatnya seperti itu. Lalu yang keempat ada subscription, dari subscription type. Ada beberapa subscription type, ya, salah satunya yang subscription untuk gratis ya, free subscription itu juga ada. Kalau ini jelas karena dia adalah gratis, berarti dia nggak bayar. Untuk service-service yang penggunaannya juga terbatas biasanya. Ada beberapa service yang bisa digunakan. Namun Azure juga memiliki beberapa service yang free yang bisa digunakan. Jadi bisa kapanpun digunakan. Tapi terbatas, biasanya setiap subscription ada batasnya penggunaannya seperti apa. Subscription type ini juga bisa juga ada enterprise. Ada juga yang subscription type-nya itu CSP. Beda-beda subscription type itu juga beda. Ada subscription untuk partnership juga ada. Itu pola pembiayaannya itu berbeda. Lalu yang kelima ada region. Region ini kita menggunakan service virtual machine di region A, belum tentu harganya sama dengan di region B. Harga virtual machine di Asia dengan virtual machine di US atau di Europe itu pasti bisa jadi berbeda. Seperti itu. Lalu ada tier ini jelas, misalkan kita memiliki storage account yang tiernya itu adalah standar, itu pasti berbeda harganya dengan storage account yang tiernya adalah premium. Itu pasti harganya berbeda, karena yang premium bisa lebih mahal. Lalu dari sisi ini trafficnya, dari sisi ingress itu defaultnya adalah tidak di-charge, semua service tidak di-charge ingress, kecuali service-service tertentu, seperti virtual network yang
interregion yang menghubungkan beberapa regional daerah. Misalkan dari Asia dihubungkan dengan US, itu pasti dua-duanya kena charge virtual network-nya ketika melakukan ingress traffic. Tapi pada default-nya bahwa ingress itu tidak di-charge. Lalu kedelapan adalah egress. Egress itu traffic keluar. Jadi kita punya service ini diakses oleh service Azure ini diakses oleh orang lain, maka data yang keluar dari service ini ke orang itu, yang ditransfer keluar, itu akan kena charge. Charge-nya charge egress, namanya egress traffic. Lalu kita lanjut ke optimization. Apa saja yang perlu kita lakukan untuk mengoptimalkan biaya di Azure? Yang pertama, ini kita jelas menggunakan namanya cost management plus billing untuk mengatur cost spending. Pengeluaran cost yang kita gunakan itu bisa diatur di sini. Jadi kita bisa membuat billing dan juga mengatur cost management ini untuk melihat kira-kira per biaya ini di resource group apa, biayanya berapa, di subscription ini harganya berapa, total resource yang digunakan, atau kita juga bisa menggunakan tag di situ, tag untuk melihat bahwa ada di tag development penggunaannya sekian, di tag environment-nya testing sekian, dan seterusnya. Dan juga kita juga bisa melihat, bisa menggunakan budget bahkan di level cost management atau di level resource group, sehingga apabila kita melewati budget itu bisa dihentikan penggunaannya, atau seandainya dia sudah mendekati budget, kita bisa menggunakan alert atau notification sehingga kita tahu ini budgetnya bentar lagi tercapai, seperti itu. Lalu yang kedua ada reserve instance, ini khusus untuk virtual machine, contohnya virtual machine. Lalu bisa juga sebenarnya virtual machine ini, reserve instance ini tidak hanya virtual machine, ada beberapa service yang bisa menggunakan reserve instance, tapi identik dengan virtual machine. Dia bisa untuk memesan 1 tahun, 3 tahun, dan 5 tahun. Ini akan menghemat biaya ketika kita tahu, tapi kita bagusnya menggunakan reserve instance itu ketika kita tahu bahwa service yang kita gunakan akan digunakan jangka panjang. Bukan sebentar lalu berhenti. Bayangkan kalau misalnya kita pesan untuk 5 tahun tapi dipakai cuma setengah bulan itu, atau 2 bulan, itu terlalu boros. Jadi itu yang ketiga, BYOL, bring your own license. Intinya adalah bawa license sendiri. Jadi dengan license sendiri kita nggak kena biaya license lagi ketika menggunakan service Azure. Contohnya contohnya virtual machine. Kalau kita punya license sendiri, maka kita akan, lalu ada reserve capacity, kita juga bisa mereserve kapasitas. Ini salah satu contoh service-nya. Intinya kita juga bisa menggunakan reserve capacity jika ingin mengoptimalkan cost. Lalu yang kelima ada spot pricing. Spot pricing ini adalah pricing untuk service, contohnya VM juga, itu yang tidak yang tidak dijamin untuk available. Jadi kita bisa menggunakan itu dengan harga yang jauh lebih murah ketimbang service-service yang tersedia, yang normal digunakan, yang standar. Lalu yang keenam ada resize underutilized VM. Ini terkait praktis kalau misalkan VM kita ternyata terlalu penuh, terlalu lowong, terlalu kosong, terlalu jarang sekali digunakan. Ternyata CPU-nya hanya digunakan 25% atau 30%, maka opsinya adalah underutilize ini kita kurangi size VM-nya sehingga biayanya juga berkurang. Lalu yang ketujuh, diallocate VM ketika tidak dibutuhkan lagi. VM-VM yang biasanya diallocate itu contohnya kalau misalkan kita habis development, habis testing, itu bisa kita hapus. Karena nanti ketika kita ingin melakukan testing, kita bisa deploy ulang. Karena deploy di Azure, di cloud itu lebih mudah ketimbang kita seperti di on-premise di mana kita perlu ada procurement dulu sebelumnya. Lalu stop VM saat off-hour, bukan jam kerja. Ketika aplikasi ini ekspektasinya tidak berjalan 24 jam, 24/7, atau 24 jam 7 hari, maka kita bisa berhentikan ketika kita nggak butuh service ini untuk berjalan, sehingga akan lebih hemat.
Lalu yang ke-11 ada migrasi infrastructure as a service ke platform as a service. Yang jelas kalau platform as a service itu keutamanya tadi, kalau misalkan kita cuma bayar berdasar apa yang kita gunakan. Kalau infrastructure as a service kita bayar tiap bulannya pasti bayar, meskipun kita nggak menggunakan service tersebut. Karena itu di sini juga disarankan untuk memindahkan infrastructure as a service ke platform as a service. Lalu yang ke-10 ada Azure Hybrid Benefit. Ini fitur intinya kita bisa menggunakan hybrid benefit sehingga VM yang kita gunakan itu jauh lebih murah. Seperti itu.